elit politik mau bertengkar, apakah itu guyonan, benar-benar atau sandiwara, persetan, itu bukan urusan. Bagi kami hari ini, kami sebagai rakyat yang ada di bawah tidak siap kalau BBM dinaikkan, betul? Betul. Tidak ada jalan lain selain melawan. Subsidi rakyat bukan untuk pejabat-pejabat saja. Negara ini bangkrut bukan karena subsidi rakyat, tapi karena korupsi para pejabat. Sekali lagi, negara ini bangkrut bukan karena subsidi untuk rakyat, tapi karena korupsi para pejabat. Oleh karena itu, wahai anggota dewan, gunakan tugasmu, gunakan wewenangmu untuk menolak kenaikan harga BBM. Kita hitung sampai 10. Kalau tidak ada satu anggota dewan pun yang datang kemari, maka kita yang sedikit ini akan menduduki kantor ini. Setuju? Baik. Ibu-ibu nelayan, ibu-ibu nelayan dan anak-anak nelayan dari Belawan, selamat datang. Hidup anak nelayan. Hidup anak nelayan. Hidup ibu-ibu nelayan. Baik, Bapak anggota dewan yang terhormat, kami pun menyadari bahwa sesungguhnya Anda tahu bahwa masyarakat miskinlah yang paling terpukul atas kenaikan BBM ini. Sekali lagi, kami sesungguhnya menyadari bahwa Anda tahu masyarakat miskinlah yang paling terpukul atas kenaikan BBM ini. Kami tidak cerita soal politik di sini. Kami tidak tahu menahu pecah kongsi Dewan dan DPR di pusat saja. Yang kami inginkan sekali lagi ada keberpihakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara untuk secara resmi membuat surat kepada pemerintah pusat menolak kenaikan BBM, betul? Itu baru dukungan nyata kepada rakyat Sumatera Utara bahwa pemerintah ini, DPR ini memang betul-betul berpihak dengan rakyat. Hari ini kita menuntut agar dua lembaga atau institusi di daerah ini untuk membuat pernyataan resmi, agar mereka membuat pernyataan resmi turut bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM. Sepakat? Dan apabila sampai dengan hari Senin tanggal 10 November nanti hal itu tidak dilakukan, maka kami nyatakan kami akan turun kembali, kami akan menginap di kantor DPR ini. Sekali lagi, Bapak-bapak dari pihak kepolisian, sikap kami tegas. Kami aksi hari ini kemari ingin menyatakan sikap: satu, menolak kenaikan harga BBM. Dua, kami ingin pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara turut bersama rakyat menolak kenaikan BBM. Titik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lagi dong. Ini lagi. Oke kawan-kawan, kita sebagai mahasiswa dan rakyat, kita adalah mahasiswa. Kita kaum intelektual. Kalau memang Bapak DPR memiliki intelektual, mari kita sama-sama selesaikan dengan pikiran. Oke Pak, jadi di sini kami meminta persetujuan bahwasanya semua anggota DPR menandatangani persetujuan untuk tidak menaikkan harga BBM. Kami bukanlah rakyat yang hanya tertidur atas pemerintahan dan pembodohan yang dilakukan oleh pemerintahan. Hidup rakyat Islam! Hidup rakyat!
hadir pada hari ini di depan kita bersama. Kami sampaikan kepada saudara-saudara anggota DPR Sumatera Utara, menarik subsidi BBM bukan satu-satunya jalan untuk memperbaiki kesejahteraan dan menutupi defisit anggaran di Indonesia ini. Menaikkan BBM adalah sebuah langkah yang sangat keliru dan bisa menghimpit kehidupan rakyat. Kita meminta kepada anggota DPR di Sumatera Utara bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, terutama kepada Jokowi JK, paling tidak ada 4 hal, 4 alternatif yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk mengantisipasi defisit anggaran yang selalu dijadikan alasan pemerintah. Pertama, lakukan renegosiasi terhadap kontrak asing di Indonesia. Itu salah satu jalan untuk menutup defisit anggaran di Indonesia yang selalu dijadikan alasan untuk menaikkan BBM. Yang kedua, kami minta kepada Bapak-bapak DPR di sini, sampaikan kepada Jokowi JK agar serius menangkap para koruptor mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Karena dengan jalan itu anggaran di negara ini bisa selamat. Yang ketiga, kami minta agar pemerintah jangan lagi mengekspor bahan-bahan baku ke luar negeri. Kita harus mengelola migas di Indonesia ini. Hentikan intervensi asing yang mereka membuat kontrak yang untungnya lebih besar untuk orang-orang asing. Yang keempat atau yang terakhir, kita minta hentikan bantuan-bantuan yang membuat rakyat ini seperti pengemis. Kita tidak yakin dengan bantuan-bantuan kartu-kartu itu. Memang tugas negara lah menyehatkan, mensejahterakan rakyatnya, bukan dengan kartu-kartu itu. Kita lihat pemerintah juga tidak siap dalam membagikan kartu-kartu itu. Bagaimana bisa pakai skala prioritas? Tidak akan mungkin membangun pasar yang bisa pakai skala prioritas. Menyehatkan masyarakat tidak bisa pakai prioritas. Logikanya, bagaimana jika ada orang di Indonesia ini 100 orang sakit, lalu 10 orang saja diobati, yang 90 orang mati tahun 2015. Tidak bisa begitu. Pembagian kartu sehat harus serentak, harus semua dapat. Karena dampak dari BBM ini mengenai semua masyarakat Indonesia tanpa harus menunggu-nunggu. Adalah langkah yang tidak bijak membagi kartu-kartu itu dengan skala-skala prioritas. Karena dampak dari BBM itu semua mengenai rakyat. Saya tadi pagi sudah mendengar bagaimana keluhan ibu-ibu. Harga cabai naik, harga tomat naik, harga ikan naik. Padahal itu hanya baru getaran dari rencana naiknya minyak. Belum lagi tsunami besar yang akan menimpa masyarakat ini ketika minyak betul-betul dinaikkan. Saya kira semua, mau polisi, mau DPR, mau hantu belau, semua akan susah akibat itu. Jadi kita minta kepada DPR, tolong diberikan alternatif, jalan lain dari mencabut subsidi itu. Karena negara ini tidak akan bangkrut kalau rakyat disubsidi. Yang membuat negara ini bangkrut adalah para koruptor-koruptor ini. Sudah berapa triliun? Yang membuat negara ini bangkrut adalah intervensi asing, orang-orang asing yang membuat kontrak yang tidak adil di Indonesia ini. Dan semua pejabat-pejabat itu rata-rata menerima komisi untuk kekayaan pribadinya cuma 1%. Yang sekian hanya sisa-sisanya untuk kas negara. Jadi kita minta pemerintah harus mengambil alternatif lain, langkah-langkah lain untuk menaikkan, menutupi defisit anggaran. Sekian.